Halo, apa kabar semuanya? Kembali bertemu dengan saya. Kali ini kita akan mondar-mandir mengikuti pelayaran KM Sangihe menuju kota Ternate. Selama 3 hari 3 malam melalui kota di 4 kabupaten provinsi, Maluku dan Maluku Utara. Selamat menonton. Oke, lanjut. Memulai perjalanan dari rumah dan pastinya akan kembali ke rumah juga. Dikarenakan jam keberangkatan kapal KM Sangihe jam 12 malam, jadi kita start jam 9 malam menuju pelabuhan Ambon. Oh, itu dia. Bola-bola. Ada apa ini? Itu deh. Oh, bisa nonton bola. Menyusuri jalanan kota Ambon sambil melihat kumpulan-kumpulan orang lagi nonton debat Cawapres. Beda kalau beda dengan 50 ya. Sudah berada di pintu masuk pelabuhan Ambon, terasa sepi sekali. Ya, dikarenakan kapal putih yang akan kami tumpangi ini kapasitas kecil ya. Lupa sih suka stok atau kalau enggak. Masuk pintu gerbang pelabuhan, langsung melaju ke arah kiri, khusus tempat parkir kendaraan. Kalau pejalan kaki dari pintu gerbang, langsung belok kanan. Di tempat parkir pun sangat sedikit kendaraan yang parkir. Padahal kalau dipikir penumpang pasti sangat banyak dikarenakan adanya perubahan jadwal dari kapal-kapal pelni yang melayari rute ini. Tiba langsung menuju tempat print tiket. Tempat print tiket di pelabuhan Ambon di sebelah kiri pintu masuk ruang tunggu. Untuk tiket ini kami beli pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 dengan harga 350.000 per orang untuk kelas ekonomi di kantor Pelni. Dikarenakan kami berlima, akhirnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 kami ke kantor Pelni lagi untuk upgrade tiket ke kelas 2. Tapi cuma bisa 2 orang saja dikarenakan kamar kelas 2 sudah full. Apa boleh buat ambil saja biar 2 orang, nanti di atas kapal baru diatur. Untuk setiap orangnya dikenakan tambahan 300.000 per orang. Hampir jam 10 malam, pintu ruang tunggu dibuka dan kami pun masuk. Di dalam ruang tunggu masih sedikit juga penumpang kapal putih. Mungkin masih 2 jam lagi kapal baru berangkat. Di ruang tunggu pelabuhan Ambon. Dulu namanya Pelabuhan Yosudarso, tapi sekarang berganti Pelabuhan Ambon atau Port of Ambon. Sementara nama Pelabuhan Yosudarso dipakai untuk pelabuhan di Kota Tual, Provinsi Maluku. Fasilitas di ruang tunggu lumayan juga, kamar kecil sederhana dan lumayan bersih, AC-nya juga lumayan dingin. Jam 10 lebih sedikit kami pun diizinkan naik ke atas kapal. Jalan santai menuju kapal sambil melihat kapal sabuk Nusantara yang sedang olah gerak dan KM Sangihe terlihat tidak terlalu besar juga, sedang bersandar di depan kapal sabuk. Masuk ke dalam kapal langsung melapor ke petugas di ruang informasi terkait kamar kelas 2. Tapi diinfokan menuju ke tempat tidur kelas ekonomi sesuai tiket dulu. Setelah kapal berangkat, baru dipindahkan ke kamar kelas 2. Apakah yang 3 orangnya bisa mendapatkan kamar kelas 2 juga? Bagaimana caranya? Teman-teman, di belakang kita ada KM Sabuk Nusantara.
Setelah menaruh barang di tempat tidur kelas ekonomi dek 3, kami pun bergegas menuju dek 5 untuk melihat proses keberangkatan KM Sangiang. Semakin dekat dengan waktu keberangkatan, semakin banyak penumpang yang naik ke atas kapal. Cantik banget di sana. Berangkatkan. Gimana? Saat-saat kapal mau diberangkatkan. Akhirnya lepas tali juga, KM Sangiang dengan perlahan kapal bergerak dibantu dengan kapal tugboat. Sekali, Ambon semakin jauh. Putaran propeller kapal semakin kencang, kapal semakin menjauh dari pelabuhan Ambon. Sioe Ambon semakin jauh sampai jumpa di baku dapa Ambon Manise. Insyaallah dapat. Kami pun menuju kamar sesuai dengan arahan petugas kapal untuk tidur. Lelah sekali hari ini. Oke. Terbangun saat azan subuh, langsung menuju musola Ibnu Battuta di dek 5 bagian belakang. Selesai melaksanakan kewajiban, langsung menikmati sunrise. Memang saat-saat ini yang ditunggu-tunggu pada saat berlayar dengan kapal. Sambil menantikan sunrise, saya akan bercerita bagaimana kami semua mendapatkan kamar kelas 2 tadi malam. Setelah kapal berangkat dari pelabuhan Ambon, kami pun menuju ruang informasi di dek 3 untuk menanyakan kamar kelas 2 sesuai dengan upgrade tiket kami. Dan kami sampaikan pula keinginan kami agar kami berlima bisa mendapatkan satu kamar kelas 2. Ternyata menurut petugas masih banyak kamar yang kosong. Jadinya kami dicarikan kamar kelas 2 yang kosong. Tinggal menambah 300.000 per orang untuk 2 orang dan 200.000 untuk anak kecil. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. Puas menyaksikan sunrise, langsung antri makanan pagi di pantry dek 3. Menu makanan pagi ini, nasi, telur rebus, mie, sambal saset, air mineral,
dan klevo. Ingat ya, menu pagi seperti ini nantinya. Selamanya bersahabat di kampung durian runtung. Tak terasa sejam lagi, KM Sangin akan tiba di Pelabuhan Namlea, Kabupaten Buru. Diumumkan melalui pengeras suara di kapal. Artinya kita sekarang berada di Teluk Kayeli, dan pastinya kota Namlea nampak sangat jelas. Banyak orang yang mulai memadati lambung kapal untuk melihat kota Namlea. Di sini juga kita dapat melihat perbedaan warna air kebiru-biruan dan kuning. Mungkin ini akibat tambang emas di daerah ini. Perlahan kapal bergerak merapat ke pelabuhan, dan tepat jam 9.45 pagi setelah berlayar selama kurang lebih 10 jam. Padahal tadi sudah dilempar. Ayo bang, Namlea. Tali kapal diikat di pelabuhan Namlea. Selamat datang di kota Akeba. Di pelabuhan nampak tidak ada penumpang, cuma petugas saja yang ada. Kami pun turun ke pelabuhan, rencananya mau ke pusat kota Namlea, mumpung kapal diberangkatkan jam 3 siang. Jadi waktu bersandar cukup lama. Pas di ruang tunggu pelabuhan Namlea, rencana dibatalkan dikarenakan setelah menawar ojek, ongkos ojek ke kota Namlea per orang 20.000, pulang pergi jadi 40.000. Mahal juga ya, kami berempat jadinya 160.000, sementara yang mau dibeli seharga 100 ribuan saja. Informasi buat kalian ya, pelabuhan Namlea itu masih jauh dari pusat atau pasar kota Namlea. Dan hari itu panas sekali kota Namleanya, jadi diputuskan untuk balik ke kapal saja, makan siang dengan menu nasi, ayam, sayur kol, dan air mineral. Menu makan siang. Ingat ya, menu makan siang seperti ini setiap siangnya. Seberes makan, sempat tidur siang, lalu bangun saat kapal siap diberangkatkan lagi. Ke haluan kapal untuk menyaksikan proses keberangkatan KM Sangiang. Pas jam 3 siang, kapal lepas tali dan bergerak perlahan meninggalkan Namlea. Di sini pas kapal olah gerak tanpa dibantu dengan kapal tugboat. Berlayar menuju utara melalui Teluk Kayeli. Sambil memandang kota Namlea dari jauh, nampak sebuah speedboat dengan kecepatan full melaju ke arah kapal. Memang kita telah meninggalkan Namlea. Semakin dekat dengan kapal, semakin sadar orang yang berdiri di buritan kapal bahwa ada penumpang ketinggalan kapal. Akhirnya dengan perjuangan yang penuh dramatis, penumpang tersebut dapat naik ke kapal. Nantikan vlog saat-saat dramatis tersebut. Kapal putih ini pun melaju ke arah utara menuju kota kedua dari perjalanan ini, Kota Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Sambil menikmati sunset yang merupakan karunia Tuhan yang tersaji di depan mata kita, tanpa penghalang dengan mendengarkan lagu ini, alun-alun saja. A heart
hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. Kewajiban sudah sunset juga, sudah saatnya balik ke kamar untuk istirahat. Kamu tempat tidur. Melewati orang-orang yang masih asik duduk di lambung kapal menuju kamar di dek 3. Nanti untuk room tournya kamar kelas 2 di vlog part berikutnya ya. Malam tidur pulas. Dari tadi bilang kapal putih, apalagi itu kapal putih? Kapal putih itu istilah di wilayah timur Indonesia yang dipakai untuk menyebut kapal pelni. Ya, kapal kayu Sengiang. Ini kapal tipe terkecil dengan kapasitas 500 penumpang saja yang dimiliki oleh pelni. Menurut info, dibuatnya juga di dalam negeri, yaitu di PT PAL Surabaya.
Dan Azan subuh memanggil, saatnya sholat subuh dan artinya kita sudah 2 hari berlayar dengan kapal ini. Tempat air wudhunya bagus sekali, bersih. Habis sholat subuh lanjut lihat-lihat apakah sudah ada penampakan Pulau Sula. Ternyata sudah ada. Nampak jelas sekali lampu-lampu rumah di Pulau Sula, artinya semakin dekat dengan kota Sanana. Sebelum sampai di kota Sanana, kita nikmati lagi sunrise dulu ya, di pagi hari ini. Sambil memperhatikan kubah Masjid Raya Kota Sanana yang nampak sangat jelas sekali dari atas kapal. Kapal perlahan merapat di pelabuhan Kota Sanana. Pelabuhannya unik sekali. Kalau dilihat biasanya pelabuhan berbentuk huruf T, tapi memanjang saja dan pendek dan sangat dekat dengan bibir pantai. Sepertinya butuh keahlian khusus untuk menyandarkan kapal KM Sangiang ini ke pelabuhan. Pelan-pelan saja Pak Nahkoda. Di pelabuhan nampak banyak orang sekali. Apakah ini calon penumpang atau cuma para pengunjung mumpung hari ini hari Minggu ya? Ternyata banyak juga orang yang berjualan di pelabuhan. Tepat jam 6 pagi, kapal merapat di pelabuhan Kota Sanana. Hampir 15 jam berlayar dari kota Namlea. Kata orang, kecepatan kapal rata-rata 8 sampai dengan 10 knot saja. Nampak dari pelabuhan Kota Sanana sangat indah dan pelabuhan ini berada di pusat kota Sanana ya.
Saya, Kapten Slamet Yulianto dan anak buah kapal mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Anda berlayar dengan kapal penumpang Sangiang. Selamat tiba di tempat tujuan Anda dan sampai jumpa di pelayaran kapal penumpang Sangiang yang akan datang. Selanjutnya kapal penumpang Sangiang direncanakan akan berangkat kembali pada pukul 8.00 waktu Indonesia Timur dengan tujuan pelabuhan Babang Bacan. Sebelum kita PCR di kota Sanana, sempat ambil makan pagi kita di pantry deck 3. Menunya sama dengan hari kemarin. Rencananya mau turun jalan-jalan di kota Sanana, mumpung kapal diberangkatkan jam 8 pagi, jadi masih ada 2 jam lah untuk jalan-jalan. Sampai di sini dulu vlognya, nanti kelanjutannya di part berikutnya ya. Tiba di Sanana di pagi hari yang indah.